Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru se-Nusantara yang berbahagia. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan tutorial saya yang keenam ya. Pada tutorial yang kelima, pada saat itu saya menjelaskan cara membuat instrumen asesmen awal pembelajaran dibantu dengan AI. Tentunya Bapak dan Ibu bisa melihat dan mempelajari juga membuat sendiri instrumen asesmen awal pembelajaran, yang dimana asesmen ini sangat-sangatlah penting Bapak dan Ibu dan wajib menurut saya untuk dilaksanakan, terutama bagi Bapak dan Ibu yang belum mengenal peserta didiknya gitu ya, dari segi kognitif ataupun non kognitif. Tapi bagi Bapak dan Ibu mungkin yang sudah mengklasifikasikan anak di awal, atau misalkan Bapak Ibu yang mengajar di kelas 12 atau 11 seperti saya, mungkin dengan asesmen awal yang lebih ringkas ya juga itu bisa dilaksanakan sehingga tidak terlalu mendetail ya, karena secara non kognitifnya anak tersebut sudah dicatat oleh guru BK ya. Kecuali kalau Bapak dan Ibu guru yang mengajar di kelas 10, nah itu menurut saya wajib untuk mendeteksi atau mengidentifikasi anak ya, dari mulai segi kognitif dan non kognitifnya ya. Untuk kognitif menurut saya yang lebih ditekankan adalah tingkat kesiapan belajar anak, karena untuk dari anak SMP atau MTS itu masih gelap Bapak dan Ibu ya, apalagi masuk ke SMK, dimana jurusan yang mereka pilih pun mereka belum tentu nanti akan selalu berminat ya untuk masuk jurusan itu. Bisa jadi nanti ada perubahan minat anak dari segi internalnya gitu. Tapi untuk demikian Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru adalah untuk menumbuhkan dan memelihara bakat dan minat anak di jurusan kita ya. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke tutorial yang nomor 6. Pada tutorial nomor 6 ini ya saya akan membuat modul ajar ya, modul ajar yang nantinya modul ajar ini di dalamnya lengkap Bapak dan Ibu, mulai dari asesmen formatif ya, lalu asesmen sumatif dan juga ada KKTP-nya. Nah, jadi satu format modul itu terdiri dari KKTP, formatif dan sumatif yang dilampirkan nantinya. Jadi Bapak dan Ibu mohon untuk selalu stay tune dan tidak skip videonya ya, supaya tidak gagal paham. Oke, yang pertama kita siapkan seperti biasa ya chat GPT-nya. Lalu kita siapkan juga format template modul ajarnya. Nah, saya sudah buatkan format template modul ajarnya. Bapak Ibu nanti bisa mendownloadnya di link deskripsi ya. Akan saya sertakan di link deskripsi. Oke. Ini adalah format modul ajarnya ya. Sebelum saya mengedit, saya akan copy terlebih dahulu. Lalu saya edit di sini atau di rename modul ajar elemen keempat, karena saya mengajar di elemen keempat. Tujuan pembelajaran ini yang nomor 2 ya. Lalu kita buka dan kita edit. Nah, ini di dalamnya seperti ini. Kita isi dulu di sini modul ajar produksi film pas betul ya. Nama sekolahnya saya akan sesuaikan. Lalu materinya, oke, kita untuk materi kita lihat di tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah elemen nomor 4 dan TP-nya ini. Untuk materi, karena di TP ini tidak disebutkan materinya, kan di format ATP saya ini tidak ada materinya. Bapak Ibu yang akan menggunakan ATP dengan menambahkan elemen atau materi juga bisa ya, jadi supaya tinggal copy paste. Tapi menurut hemat saya ini bisa kok langsung kita terjemahkan ya, ATP ini materinya apa. Nah, di sini kan menganalisis naskah berkaitan dengan tata suara, berarti di sini materinya adalah naskah gitu ya, naskah dan tata suara. Oke, kita tuliskan di sini naskah pada tata suara gitu ya. Pertemuannya adalah pertemuan untuk 29 jam itu, kalau 29 jam itu 3 pertemuan ya. Kebetulan saya sudah meletakkan 29 jam ini kepada jadwal guru yang sebenarnya. Jadi saya mengajar di mata pelajaran ini ada 3 orang.
dalam seminggunya itu ada 11 jam ya. Jadi dalam 11 jam di sini tuliskan 10 jam, jadi ada 3 pertemuan gitu. Jadi ini untuk satu TP itu direncanakan 3 kali pertemuan, jadi 1 minggu selesai gitu. Begitu juga dengan ini, 1 minggu selesai lah gitu. Kita buat berarti pertemuan 4, 5, dan 6. Kelasnya adalah kelas 12, semesternya ganjil. Tujuan pembelajarannya kita tinggal copas aja. Oke, seperti ini. Oh, maaf ya. Seperti ini. Oke, nomornya kita cantumkan saja. Untuk pendekatannya pembelajaran berdiferensiasi, modelnya discovery learning, karena di sini saya belum akan menggunakan project ya, karena ini masih analisis. Oke, media pembelajaran cukup. Asesmen awalnya memberikan soal pilihan ganda. Nah, ini kan sama kan ya, seperti asesmen awal kita. Lalu selanjutnya adalah kegiatan pembelajarannya. Nah, kegiatan pembelajaran ini kita akan menggunakan AI ya untuk membantu kita. Untuk promptnya atau perintahnya saya sudah menuliskan di sini. Saya akan copy paste. Bapak dan Ibu boleh untuk screenshot ini ya dan menuliskannya kembali. Oke, saya akan kenalan dulu di sini dengan new chat saja. Hai, saya Giri. Saya guru SMK di jurusan Broadcasting dan Perfilman. Saya mengajar mata pelajaran produksi film. Tujuan pembelajaran saya saat ini, nggak usah lah, kita kenalan aja dulu ya. Oke, ini stop aja. Kita langsung copas di sini. Buatkan saya rencana pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi dengan model pembelajaran learning. Rencana pembelajaran terdiri dari 2 langkah, yaitu pertanyaan pemantik dan kegiatan pembelajaran. Untuk pembelajaran, nah ini yang di dalamnya kita delete lalu ganti dengan tujuan pembelajaran yang kita miliki, Bapak Ibu ya. Sini saya kopas saja. Nah, saya pastikan di sini tadi. Oke, itu pembelajaran ini buatkan 3 pertemuan ya, 3 pertemuan sesuai dengan modul kita tadi. Nah, ini kan 3 pertemuan. Pastikan kegiatan yang kamu sarankan dapat melatih anak untuk aktif, kreatif, dan kolaboratif. Oke. Kita buatkan, kita tunggu saja. Mudah-mudahan bagus hasilnya. Nah, emang ini agak lemot ya. Mungkin dia sedang berpikir keras ini. Oke, saya akan skip saja Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita bisa melihat AI-nya sedang menulis ya. Sini menuliskan atau mengetikkan langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Dari mulai pertanyaan pemantik ya. Lalu kegiatan pembelajarannya 1, 2, 3 gitu ya. Oh, karena di sini kita menyuruh dengan pembelajaran diferensiasi, jadi dia menginstruksikan untuk membagi kelompok ya. Gitu. Ya, kita tunggu saja. Ini agak lama Bapak Ibu ya, kita skip ya. Oke Bapak Ibu, telah selesai ya, terdiri dari 3 pertemuan, 1 pertemuan, 2 pertemuan, 3, dan ini lengkap Bapak Ibu ya, tinggal kita copas saja. Oke, dari mulai nah ini sampai dengan ini ya.
Pertemuan 3 saja ini ada 2 langkah ya. Pertemuan 2 ada 2 langkah. Lengkap ya pokoknya, tinggal kita kopas saja. Kita kopas di sini, copas. Oke. Ya, di sini kita tinggal buatkan seperti apa? Ditebalkan ya. Supaya lebih rapi Bapak Ibu. Dan tidak membuat kita bingung ya, ini pertemuan 3-nya di sebelah mana gitu kan. Nah ini kan gitu tuh ya, udah selesai Bapak Ibu ya. Nah di sini kan ada pembagian kelompok ya. Nah di sini kelompoknya silakan Bapak dan Ibu gunakan hasil asesmen awal pembelajaran ya. Hasil asesmen awal pembelajaran kan kita membagi 3 kelompok siswa ya, dari mulai A, B, dan C. Untuk A itu yang belum siap, untuk B yang siap sebagian, untuk C yang sudah siap. Nah itu silahkan dibagikan kelompoknya. Sekarang ini kelompoknya sudah dituliskan di sini. Bagi kelompok kecil katanya 3 sampai 4 siswa per kelompoknya. Nah itu kan fleksibel ya, sesuai dengan perencanaan kita. Oke, kita atur lagi supaya lebih rapi. Kita rencana asesmen di sini tuliskan apa saja nanti yang dilampirkan gitu ya. Nanti kita buat lampirannya. Dan selanjutnya KKTP. Nah, ini KKTP Bapak Ibu ya. Jadi untuk KKTP Bapak dan Ibu itu dimunculkannya di modul ya. Berarti kesimpulannya satu KKTP itu bisa terdiri dari satu tujuan pembelajaran atau lebih. Ya tergantung modulnya gitu. Jadi salah satu perbedaan KKTP dengan KKM adalah kalau KKM itu kan satu angka ya, misalkan 80 itu tuh satu itu untuk mata pelajaran gitu, bukan untuk satu modul gitu ya. Kalau untuk KKTP itu per modul. Jadi Bapak dan Ibu akan membuat KKTP yang berbeda-beda per modulnya. Artinya apa? Bapak dan Ibu tidak bisa gitu ya memutuskan bahwa anak tersebut tidak sesuai KKM atau tidak sesuai KKTP dengan begitu mudahnya. Kenapa? Karena harus jelas KKTP yang mana gitu kan, di modul yang mana, tujuan pembelajaran yang mana, apakah semua tujuan pembelajaran tidak terpenuhi. Wah, luar biasa berarti kan. Kalau semua KKTP modul itu tidak terpenuhi berarti luar biasa ya. Siapa yang salah gitu ya, gurunya apa siswanya gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada kriteria ketuntasan. Nah, indikator ini diambil dari ATP yang sudah kita buat. Makanya di ATP yang format ini ada indikatornya. Ini tinggal copy paste saja yang ini kan. Ini kan ada 3 ya indikatornya. Kita tinggal copas saja ke sini. Kayak kita copas ya. Kopas, ini 1. Ini yang nomor 2. Ini yang nomor 3. Oke, kita hapus. Oke, ada 3 ya, ada 3 indikator. Nah ini muncul sebagian kecil, sudah muncul sebagian besar, muncul seluruhnya. Ini itu checklist, daftar checklist nanti ya, daftar checklist Bapak dan Ibu. Hanya saja Bapak dan Ibu ya, jadi untuk menentukan ini belum muncul sebagian kecil, sudah muncul sebagian, itu kan kita tidak bisa ngarang Bapak Ibu ya. Tidak pakai perasaan gitu. Siswa dapat mengidentifikasi, kayaknya ini muncul seluruhnya deh. Nggak bisa seperti itu. Nah ini harus diisi. Nah cara mengisinya tentu saja ini dengan AI Bapak dan Ibu ya. Oke, saya akan buatkan ini kriterianya ya. Di sini kita tambahkan. Nah kita buat di sini, saya sedang menyusun kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Indikator yang saya miliki adalah indikator ketuntasan tujuan pembelajaran yang saya miliki adalah, nah ini tanda kurung, kita copas ini. Yang nomor 1 yang ini kita copas. Copy, lalu kita paste di sini. Sini udah gitu. Ya.
saya membuat 4 tingkatan, yakni belum muncul, muncul sebagian kecil, sudah muncul di sebagian besar, dan muncul seluruhnya. Nah gitu ya, muncul seluruhnya. Tolong buatkan deskripsi kriteria dari indikator yang saya buat. Kita coba seperti ini, lalu kita enter. Ini aja, stop dulu. Dalam bentuk tabel, jadi saya tambahkan dalam bentuk tabel seperti itu. Nah ini udah jadi, ini enak kan, ini tinggal kopas aja ini. Nah kita simpan dulu ya promnya di sini supaya nanti gampang membuat KKTP ya, kriteria KKTP. Oke, lalu kita copas ini satu. Nah ini ada BR, ini artinya enter Bapak Ibu ya, karena untuk ChatGPT ini dia tidak tahu atau tidak bisa membuat enter, jadi kita yang manual enter sendiri seperti itu ya. Nah ini berarti ada 2 kriteria di sini, jadi kita bisa hapus saja satu ya. Lalu kita ambil saja yang ini, kita juga ambil saja yang ini, dan kita ambil yang ini. Oke, sekarang untuk indikator nomor 2 ya, kita copas lagi perintah yang tadi supaya gampang. Pas ke sini dan kita ganti tujuan indikatornya ya, ininya dihapus, ganti dengan nomor 2 sini tuh, enter. Udah jadi ini Bapak Ibu ya, tinggal copas saja. Oke, mungkin seperti ini Bapak Ibu sudah paham. Saya akan skip dulu untuk mengisi semuanya ya, supaya tidak lama videonya. Ya baik Bapak Ibu, sudah selesai ya. Jadi di sini nanti misalkan saya akan menerapkan pada satu anak ya. Di sini misalkan namanya Adam ya. Jadi Adam ketika di indikator siswa dapat mengidentifikasi adegan atau situasi dalam naskah yang memerlukan perhatian khusus terhadap aspek tata suara. Ketika nanti Adam telah selesai ya diberikan treatment ya, dari mulai asesmen awal pembelajaran, lalu kegiatan pembelajaran tersebut ya, lalu sampai asesmen formatif dan asesmen sumatif, tentu saja nanti Bapak dan Ibu akan menghasilkan ini ya, nanti akan terlihat apakah Adam sudah belum muncul, apa muncul sebagian, apa ini. Jadi nanti kriterianya ada di sini. Oke Bapak Ibu, sampai bawah. Nah nanti dalam nilai sempurna si Adam pasti harus ini semua kan, ini checklist gitu ya. Nah dengan nilai 4 gitu, 4 kali 4 3 12 di sini ya. Jadi nanti kita masukkan ke nilai akhir sama dengan jumlah bobot dibagi bobot maksimal dikali 100%, seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan 8 ya, 11 bukan, ini 8 tambah misalkan yang ini 2 10 ya, berarti di sini 10 dibagi 12 kali 100% gitu ya. Nah nanti akan menghasilkan rentang gitu. Untuk rentang dibuatkan seperti ini, harus dibuat rentang Bapak Ibu ya, tidak boleh angka tunggal. Kalau angka tunggal sama saja seperti KKM dulu ya. Dan harus ada intervensinya. Jadi seolah-olah kita tidak ada yang namanya siswa yang terlambat nantinya. Kalau misalkan nilainya masih kecil,
maksudnya rentangnya masih kecil, dia diperlukan remediasi. Kalau misalkan dia nilainya segini, dia tidak diperlukan intervensi. Kalau misalkan nilainya besar, dia diberikan intervensi berupa tugas tambahan atau tantangan yang lebih, karena kasihan Bapak Ibu kalau anak yang seperti itu dibiarkan saja gitu. Jadi harus dioptimalkan ya kompetensinya. Lalu terdiri dari lampiran terakhir ya, ini lampiran rubrik penilaian formatif, sumatif produk kalau ada produknya gitu ya. Untuk kali ini saya tidak ada produk, jadi ini saya hapus saja. Oke, jadi di atas juga ada produk ya. Produk hasil penugasan, nah ini tidak dia. Karena ini belum ke project. Ini umpan balik. Oke, selesai Bapak Ibu ya membuat modul ajar. Begitu mudah Bapak Ibu. Jadi ini sesuai dengan pedoman pembelajaran dan asesmen Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Yang saya ambil formatnya adalah format paling sederhana ya, terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Dan itu sudah sah ya. Modul ajar itu sudah sah dengan 3 bagian itu. Adapun Bapak Ibu yang ingin menggunakan format yang lebih lengkap, ya monggo. Jadi tidak salah gitu ya. Begitupun dengan format yang 3 seperti ini. Jadi ini yang awalnya kan identitas gitu ya. Lalu tujuan pembelajaran, ini sebenarnya yang pendekatan, model, media, ini sebenarnya ditambahkan Bapak dan Ibu ya. Jadi yang penting ada tujuan, ada kegiatan, dan ada asesmen. Yang terakhir itu, nah ini asesmen. Jadi itu sudah sangat memenuhi kriteria sebagai modul ajar kurikulum Merdeka seperti itu. Ya mungkin seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan segera dilaksanakan Bapak Ibu ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.